Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya Listar sebagai host dalam acara ngulik seputar dengan sengketa dalam pemilu dan sengketa dalam pilkada. Perkenalkan, kali ini kita bersama dengan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah komisioner sekaligus koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Muladi Wibowo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Untuk kali ini kita berada di Tirta Gesang. Ini merupakan salah satu tempat monumental di Kabupaten Sukoharjo. Dan untuk tema kali ini berkaitan dengan perbedaan antar sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Langsung saja kita menyambung kepada narasumber Bapak Muladi Wibowo. Nah, untuk kali ini Pak, berkaitan dengan sengketa pemilu dan pilkada, ini nanti untuk apa sih Pak? Apakah untuk mempersiapkan tahun 2024, apakah nantinya ada pemilu dan pilkada seperti itu Pak? Baik, terima kasih Mas Kristar. Jadi sesuai regulasi dan aturan terkait pemilu dan pemilihan, sampai saat ini belum ada perubahan, sehingga pada tahun 2024 kalau tidak ada perubahan regulasi maka akan terjadi pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak di tahun 2024 yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus mengoptimalkan sosialisasi regulasi ini kepada masyarakat terkait dengan termasuk di dalamnya aturan mengenai proses sengketa pemilu dan pemilihan yang tentu di waktu yang sama tetapi ternyata aturannya berbeda, dan tentu ini menjadi pertimbangan penting untuk masyarakat agar masyarakat mengetahui secara umum aturan-aturan dasar terkait dengan perbedaan regulasi antara pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, untuk perbedaannya ini Pak, dasar hukumnya itu seperti apa Pak? Untuk regulasinya, untuk pemilihan sendiri dan untuk pemilu itu sendiri Pak? Ya, jadi perbedaan ada di dua regulasi dasar. Yang pertama, pemilihan umum itu atas dasar Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian pemilihan kepala daerah didasari atas Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, dua regulasi ini mengatur tentang pemilu dan pemilihan. Nah, di satu sisi Bawaslu punya regulasi sendiri Mas terkait dengan proses penanganan sengketa. Jadi yang pertama untuk pemilihan umum, Bawaslu mengatur sesuai dengan Perbawaslu 5 tahun 2019 tentang tata cara proses penyelesaian sengketa pemilihan umum. Sedangkan dalam sengketa pemilihan yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota berdasarkan atas Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Nah, perbedaan regulasi ini tentu membutuhkan sosialisasi di masyarakat. Menyambung regulasi tadi Pak, berkaitan dengan Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, di dalam regulasi tersebut kan ada pengertian sengketa pemilu sendiri dan sengketa pemilihan sendiri. Nah, seperti apa itu Pak untuk pengertiannya masing-masing untuk sengketanya? Jadi berdasarkan pasal 466 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun pasal 142 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentu ada perbedaan yang signifikan. Tetapi secara umum sebetulnya memiliki kesamaan. Perbedaannya dalam sisi istilah. Jadi sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, dan perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terkait dengan putusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan atau putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Itu kalau dari sisi pemilihan umum. Kalau dari sisi pemilihan kepala daerah tentu terkait dengan
sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu. Nah, terkait sama putusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Jadi memang regulasi ini letaknya ada di nomenklatur ya, bahasa hukumnya terkait dengan peserta pemilihan umum dan peserta pemilihan. Secara umum sebenarnya sama ya Pak, itu berkaitan dengan antar peserta dan antara peserta dengan penyelenggara ya. Jadi secara umum mungkin sekilas sama, tetapi ada perbedaan yang signifikan karena di sini antar ini kan berarti kalau pemilihan kepala daerah berarti paslon. Ya. Kalau antara berarti paslon dengan penyelenggara. Tentu ini ada perbedaan sedikit. Yang kedua, dalam pemilihan dan pemilu perbedaannya peserta pemilu ini agak lebih banyak, lebih luas. Contoh yang agak berbeda adalah ada anggota pemilihan anggota DPD. Nah, nanti ada sengketa antar anggota DPD dengan anggota DPD. Dia mandiri nih, paslon presiden, dia mandiri lagi. Kemudian, nah kalau untuk DPR memang melalui partai politik. Jadi perbedaannya kalau dalam pemilu ini ada beberapa pihak yang terlibat, tetapi kalau dalam pemilihan hanya satu, yakni pasangan calon. Itu kalau antar. Nah kalau antara, ya perbedaannya dari 3 komponen tersebut berhadapan dengan KPU kan. Perbedaannya signifikan. Jadi tentu andaikan terjadi sengketa antara calon anggota DPD dengan anggota DPD yang lain, tentu akan lebih banyak potensi konfliknya, karena anggota DPD itu calon di Jawa Tengah itu kadang-kadang sampai 20, 30, nah itu kan banyak. Jadi kalau mereka berkonflik saja urusan tentang pemasangan APK, ya tentu begitu banyak persoalan yang akan muncul. Jadi tentu ini menjadi pertimbangan Bawaslu untuk mensosialisasikan agar semua pihak memahami regulasi bagaimana ketika peserta pemilu ini nanti mengalami sengketa, baik antar peserta maupun dengan penyelenggara pemilu. Jadi harus bisa membedakan bahwa potensi konflik itu bisa antara saya calon anggota DPD misalnya dengan Anda calon anggota DPD. Mungkin juga saya anggota DPD konflik dengan partai politik atau mungkin dengan caleg tertentu. Nah ini begitu rumitnya persoalan yang mungkin muncul. Meskipun setiap proses sengketa akan kita pertimbangkan bersama berdasarkan situasi proses sengketa itu sendiri. Yang penting bukan antar ini ya Pak ya, antar penyelenggara, sesama penyelenggara nggak mungkin ya Pak kalau apalagi kalau antar pendukung ya. Yang paling menakutkan itu bukan antar peserta ya, sebetulnya yang paling menakutkan itu antar pendukung peserta. Nah ini yang kadang-kadang lebih berat ketika konflik terjadi kemudian menimbulkan kerumunan massa. Nah tugas Bawaslu adalah untuk memberikan kepastian hukum dari sisi ketika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknis di lapangan antara peserta dengan peserta yang lain. Baik Pak, menyambung berkaitan dengan tadi kan regulasinya ada 2, untuk regulasi secara umum berkaitan dengan pemilu dan pilkada, dan regulasi dari Bawaslu itu sendiri ya, Perbawaslu. Nah, di dalam Perbawaslu itu kan menerangkan dengan berkaitan dengan tata cara. Ya. Nah, untuk tata cara itu sendiri bagaimana Pak? Mekanisme untuk pemilu sendiri dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa pilkada itu sendiri. Jadi kalau dalam mekanisme pemilu tentu ada perbedaan dengan pemilihan. Karena dari sisi undang-undang juga secara nomenklatur ada perbedaan. Jadi kalau dalam pemilihan umum ada istilah yang namanya mediasi dan adjudikasi. Ya. Kalau di dalam proses sengketa pemilihan adalah musyawarah terbuka dan musyawarah tertutup. Jadi ini secara teknis memiliki konsekuensi yang berbeda. Namanya juga mengandung konsekuensi yang berbeda ketika ada proses adjudikasi. Berbeda dengan namanya musyawarah tentu sangat berbeda intensinya dengan adjudikasi. Nanti kita cermati dari sisi hasil putusan itu bagaimana konsekuensinya dari adjudikasi dan perbedaannya dengan musyawarah.
Untuk mekanismenya tadi kan pasti membutuhkan waktu. Ya. Nah, bagaimana dengan waktu sendiri untuk pemilihan itu seperti apa penyelesaian sengketanya, dan untuk pemilu itu seperti apa untuk hari penyelesaiannya? Gitu, Pak. Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi ya menerima, ya, kemudian mengkaji sampai kemudian melakukan proses ya mediasi hingga adjudikasi dalam proses pemilihan umum itu membutuhkan waktu 12 hari. 12 hari. Sejak kira-kira sejak didaftarkan. Jadi sejak proses mendaftarkan dan dinyatakan diterima oleh Bawaslu, maka membutuhkan waktu 12 hari. Begitu juga dalam proses pemilihan kepala daerah, sejak menerima, Bawaslu dapat memproses musyawarah dan mufakat tersebut selama 12 hari sejak diterimanya. Tetapi perbedaan yang sangat mendasar adalah dalam pemilihan umum ini waktu yang diperlukan terkait dengan regulasi teknis, yakni kalau pemilihan umum mendasarkan hari kerja, kalau pemilihan kepala daerah dengan hari kalender. Nah, perbedaan ini terkait dengan Sabtu Minggu. Atau tanggal merah. Jadi misalnya kalau hari Selasa itu ada tanggal merah, tentu hari kerja tidak masuk hitungan. Tetapi kalau hari kalender, Sabtu Minggu dan tanggal merah tetap dihitung, sehingga tetap melakukan sidang proses musyawarah kalau di hari kalender. Jadi perbedaan prinsipnya adalah dari sisi hari kerja dan hari kalender. Ya, berkaitan dengan pelaksana dalam proses sengketa pemilu itu sendiri kan pasti ada yang berwenang. Nah, siapa sih Pak yang berwenang dalam proses sengketa pemilu maupun pemilihan? Ya, dalam proses pemilihan umum ya tentu kembali kepada Perbawaslu 5 tahun 2019. Di sana mengatur bahwa Bawaslu RI berwenang untuk menyelesaikan proses sengketa pemilihan umum yang terjadi antara peserta pemilu dengan KPU penyelenggara dalam hal ini KPU terkait putusan KPU. Begitu juga di tingkat provinsi, ada Bawaslu provinsi yang tentu akan menangani sengketa antara peserta pemilu dengan KPU provinsi selaku penyelenggara, dan juga Bawaslu kabupaten dengan KPU kabupaten selaku penyelenggara. Nah, dalam regulasi itu ada tambahan terkait kewenangan Panwascam ya Mas. Jadi Panwascam ini dapat ya menyelesaikan sengketa pemilu antar peserta pemilihan umum ya yang tentu berdasarkan surat mandat yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten. Jadi seperti pelimpahan kewenangan ya. Jadi yang sengketa antar peserta pemilihan umum yang tentu berbeda dengan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kemudian yang untuk pemilihan Pak? Nah, perbedaan dengan pemilihan kepala daerah tentu kembali ke Perbawaslu 2 tahun 2020 yang mengatur kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten untuk ya menangani sengketa antara peserta pemilihan dengan KPU terkait dengan putusannya. Nah, di sini juga diatur bahwa Bawaslu memberikan mandat kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan. Ini juga sama yang dilakukan di tingkat kecamatan. Hanya perbedaannya tentu dari sisi peserta. Nah, untuk itu tadi perbedaan di pemilihan, proses sengketa pemilihan itu tadi perbedaannya untuk provinsi di gubernurnya seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi tentu Bawaslu menangani sengketa itu terkait dengan pemilihan gubernur. Kalau yang provinsi, Bawaslu Kabupaten mengenai sengketa di tingkat pemilihan kepala daerah dalam hal ini kabupaten. Tetapi dalam hal tertentu bisa jadi proses mandat ini memberi ruang kepada pihak lain untuk menangani. Misalnya tadi Panwascam bisa menangani peserta antar peserta yang terjadi misalnya dalam pemilihan gubernur maupun dalam pemilihan kepala
bupati atau wali kota karena sudah dimandatkan. Misalnya yang terjadi antara tim kampanye paslon 1 dengan paslon 3 gubernur dan bersamaan pula mungkin antara yang tingkat kabupaten ya. Jadi prinsipnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Terkait dengan biasanya tim kampanye di tingkat kecamatan kira-kira. Tapi kalau di tingkat kabupaten tentu apabila tidak ada hal yang dilakukan oleh Panwascam, tentu kewenangan Bawaslu untuk menangani terlebih dahulu. Iya. Berdasarkan kewenangannya dari bertahap tadi Pak, itu pasti ada output dari proses penyelesaian sengketa. Nah, outputnya itu seperti apa, kemudian dampaknya apa untuk pemohon dan termohon itu sendiri. Jadi setelah proses mediasi dan adjudikasi maupun musyawarah ya, mufakat, itu tentu harus ada putusan Mas. Iya. Nah, outputnya adalah putusan. Tetapi ada perbedaan prinsip antara putusan sengketa proses pemilu dan sengketa proses pemilihan. Jadi kalau menurut pasal 469 Undang-Undang 7, maka putusan dari proses sengketa pemilihan umum ini maka bersifat final dan mengikat. Ya, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Tetapi ada pengecualian sih. Ada 3 hal yang tentu dikecualikan. Yang pertama terkait dengan penetapan DPT. Nah, ini yang DPT, DPRD, DPRI, DPD, ya itu termasuk pengecualian. Kemudian terkait dengan penetapan pasangan calon itu juga bersifat tidak final dan mengikat. Begitu juga dengan terkait verifikasi pendaftaran partai politik. Nah, 3 putusan ini tidak bersifat final dan mengikat. Maksudnya dalam putusan ini apabila partai politik paslon itu merasa tidak puas dapat mengajukan satu proses hukum lain. Ya, jadi ada proses hukum lain. Kalau tidak puas, tapi kalau puas ya tentu final dan mengikat. Nah, berbeda dengan di pemilihan kepala daerah ya di pasal 144 Undang-Undang 10 2016 di situ disebutkan bahwa putusan dari Bawaslu dalam proses pemilihan itu bersifat mengikat saja. Jadi tidak final. Perbedaannya di situ. Perbedaan sini. Kalau final dan mengikat itu artinya tidak bisa ada banding atau potensi hukum lain. Sedangkan kalau yang mengikat ya pasti sesuatu yang hanya mengikat dan tidak final itu memiliki kesempatan ke proses hukum lain. Untuk sifat-sifatnya tadi kan mengikat, kemudian yang satunya final dan mengikat. Nah, tadi Bapak katanya ada upaya lain. Nah, upaya hukum lain itu seperti apa Pak? Untuk pemilu itu sendiri seperti apa dan untuk pilkada itu sendiri seperti apa? Jadi ketika putusan final dan mengikat itu tentu tidak bisa melakukan upaya hukum lain. Tetapi khusus untuk 3 hal tadi, dari verifikasi partai politik, penetapan calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan penetapan paslon itu boleh melakukan upaya hukum lain. Begitu juga, apalagi yang pemilihan ya, tentu boleh melakukan upaya hukum lain, yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jadi dengan PT-UN ini tentu peserta pemilu dan peserta pemilihan memiliki kesempatan ya untuk istilahnya mencari keadilan ya. Tentu bagian Bawaslu hanya bagian dari proses memberikan rasa keadilan bagi peserta pemilihan umum sendiri. Tentu rasa keadilan ini sangat relatif ya antara keadilan di tingkat masyarakat, penyelenggara maupun para pihak yang sedang berkonsultasi, apakah itu partai politik, apakah itu paslon, calon anggota DPD. Itu tentu rasa keadilannya berbeda-beda. Nah, kalau merasa tidak puas, tentu bisa melakukan upaya hukum. Untuk upaya hukum tadi Pak, nah itu upaya hukumnya pasti ada jangka waktu. Nah, untuk jangka waktu dari keputusan Bawaslu itu berapa jangka waktunya untuk mengajukan permohonan di PT-TUN? Jadi memang betul peserta pemilihan yang tidak puas atas putusan Bawaslu dalam proses sengketa pemilu maupun pemilihan
berhak ya mengajukan upaya hukum lain. Tentu tidak bisa sewaktu-waktu ya, ada aturan yang mengatur. Jadi di pasal 471 Undang-Undang 7 2017 diatur bahwa peserta pemilihan umum dapat mengajukan sengketa PT-UN atau TUN setelah 5 hari. Ya. 5 hari. Putusan itu dibacakan oleh Bawaslu. Jadi 5 hari setelah putusan dibacakan. Nah, tentu berbeda dengan pemilihan. Dalam pemilihan, peserta yang tidak puas dapat mengajukan sengketa TUN ke PT-UN ya setelah 3 hari. 3 maksimal 3 hari ya. Perbedaannya 3 hari setelah putusan Bawaslu. Ya. Jadi yang satu setelah dibacakan, yang satu setelah putusan. Ya, perbedaannya secara nomenklatur semacam itu. Tapi secara teknis ya sama ya. Kebetulan tidak diatur detik dan jam sebagaimana MK. Kalau di MK itu ada sengketa hasil itu bisa dihitung sempat dihitung aturan mengenai jam. Jadi jam putusan jam 00 maka perhitungannya adalah 3 hari sejak jam 00. Nah ini ya tentu agak berbeda. Tetapi ini regulasinya hanya terkait dengan hari ya, bukan masalah jam. Nah, tentu hal yang baik yang bisa diterima apapun regulasi itu, kita sebagai Bawaslu sebagai penyelenggara punya kewenangan yang memberikan rasa keadilan di masyarakat. Tentu tadi sekali lagi rasa keadilan di masyarakat mungkin berbeda dengan rasa keadilan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang sedang bersengketa dengan peserta pemilu maupun pemilihan. Nah, dari sisi inilah peran Bawaslu ke depan dalam pemilihan tahun 2024 itu sangat-sangat diperlukan, mengingat bahwa proses tahapan itu saling berhimpitan, sehingga bisa jadi di satu waktu yang sama Bawaslu menyelenggarakan sidang sengketa ya terkait proses pemilu, misalnya penetapan calon ya, penetapan calon. Di sisi yang lain mungkin juga tahapan yang lain juga sedang berlangsung. Meskipun bisa jadi potensi yang muncul nanti pemilu akan mendahului proses pemilihan kepala daerah. Jadi dalam isu terkini ya, jadi pemilu akan dilakukan sebagai regulasi ya sesuai keputusan KPU dan Komisi 2 di DPR RI. Sementara pemilihan itu agak lebih mundur ya, perkiraan agak lebih mundur di akhir 2024. Nah, tentu akan terjadi irisan proses sengketa pemilu dan pemilihan yang harus ditangani oleh Bawaslu. Alhamdulillah kita bisa memberi mandat kepada Panwascam ya untuk menangani beberapa sengketa di tingkat kecamatan. Ya. Baik sahabat Bawaslu, pada dasarnya institusi Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, memberikan kesempatan kepada peserta pemilu ataupun peserta pemilihan apabila merasa dirugikan atas perlakuan dari peserta lain ataupun atas keputusan dari penyelenggara pemilu. Demikian sahabat Bawaslu, untuk kali ini berkaitan dengan perbedaan sengketa dalam pemilu maupun sengketa dalam pemilihan telah usai. Untuk sahabat Bawaslu bisa melakukan komentar apabila ada pertanyaan. Kemudian bisa melakukan like dan subscribe agar Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selalu bersemangat melakukan sosialisasi berkaitan pemilu maupun berkaitan dengan pemilihan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.